Majlis yang dimana dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, didatangi oleh Habib, para habaib, para ulama, para kiai, para semuanya, para ajangan, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah kepada Habib Abdurrahman bin Zakab bin Sahab, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusannya, menggampangkan urusannya, menjadikan anaknya soleh amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada Habib Qasim Asy-Syadiri wal Habib Syarif wal Habib Syekh bin Yahya, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan keduanya, amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال ابن الكثير التفسير هذا المعنى هي المجالس العلم أو المجالس الفقه أو المجالس الذكر. واصبر نفسك, sabarlah kalian, مع الذين يدعون ربهم, bersama orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, مع الذين ربهم بالغداة والعشي, di siang hari dan di dalam malam hari, yuriduna wajhah, menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, al-makna ialah, makna ini adalah apa? Ialah majalis dzikir. Alhamdulillah kita semua sekarang di dalam majelis zikir yang mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatul majalis dzikir al-jannah. Rampasan dari semua perang itu apa? Harta. Tapi kalau rampasan di dalam maulid, di dalam majlis seperti ini apa? Al-jannah. Balasannya surga, gak nanggung-nanggung kata Rasulullah SAW. Ghanimatul majalis dzikir al-jannah. Balasannya apa? Surga. Nikmat yang sangat luar biasa. Di surga situ banyak bidadari, banyak makanan. Kita mengetuk di dalam hati, sudah muncul itu makanan di depan kita. Nikmatnya surga. Alhamdulillah kita semua di sini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Katanya bagian ulama, tidak semua Allah Subhanahu wa taala, semua orang itu tidak akan dikumpulkan di dalam majlis kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut, amin ya rabbal alamin. Qala ba'dul arifin, idza kunta fil majalis al-ilm fala tastafid minhu shay'an utrukuh. Katanya jika kalian di dalam majlis ilmu, di dalam majlis tersebut tidak mendapatkan apapun, atau majlisnya hanya tertawa gini semuanya, gak ada manfaatnya, katanya tinggalkan. Buat apa kalian duduk bersama mereka? Kita hadir majlis, kita tapi banyak ketawanya, banyak guyonnya, banyak ininya. Buat apa? Kita mendapatkan ini supaya Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi hadir kepada kita, berbarakati hadir majlis. Tapi bukan maknanya kita, oh sudah kalau begitu Habib kita nggak usah hadir, ngapain? Enggak. Maksudnya dengan cara terus menerus, insya Allah Subhanahu wa taala melancarkan apa yang kita niatkan. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam kelebihan majalis ilmu, majalis dzikir. Rasulullah SAW juga menyebutkan banyak kelebihannya. Apa yang kita baca tadi, Khatibul Al-Itrus, yang mana Al-Habib Abdullah bin Makar Al-Itrus adalah seorang qutbul malak, yang mana tidak akan seseorang mendapatkan derajat kecuali telah mendudukan sisi yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Bakar Al-Itrus ini kuburannya di Zambal, di sana di Tarim. Setelah Habib Abdullah bin Bakar Al-Itrus itu setelahnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Katanya antara Habib Abdullah bin Bakar Al-Itrus dan Habib Abdullah Al-Haddadnya riyadhatuh min riyadhatil jannah, atau taman dari taman-tamannya surga. Katanya barang siapa yang ziarah ke sana dan doa kepada di sana, maka niscaya doanya akan dikabulkan berkat hadal Habib Abdullah bin Bakar Al-Itrus yang kita baca tadi. Makanya ta'allaq bi ahli salaf yabdu lakas sir. Katanya orang yang hubungannya dengan orang-orang salaf, orang-orang saleh, maka di dalam dirinya akan mendapatkan cahaya, mendapatkan sir, mendapatkan rahasia, karena Allah Subhanahu wa taala menaruhkan di dalam hatinya cinta kepada ahlus salaf, yaitu para orang salihin. Dan juga kita baca tadi Maulid Syamtud Durar. Maulid Syamtud Durar terkenal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa Habib Ali Muhammad Al-Habsyi? Dia adalah kutub, wali yang sangat terkenal di zamannya. Banyak wali di zamannya, salah satunya muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syadiri yang saya daras di sana di Rubat Tarim, itu termasuk adalah muridnya. Al-Habib Ali Habsyi ini mempunyai murid Al-Habib Abdullah bin Umar Syadiri. Habib Abdullah bin Umar Syadiri ini sangat kuat hubungannya dengan Habib Ali Habsyi. Katanya Habib Ali Habsyi mengatakan,
Ketika saya melihat Sayyidina Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Abu Bakar Salim Fakhrul Wujud, ulama besar, katanya apa? Ketika saya melihat nadrah dari keluarganya, itu sama saja saya melihat pintu Ka'bah di dalam dirinya. Coba lihat mereka, tawaduknya mereka. Badan siapa? Habib Ali Habsyi. Al-Habib Ali Habsyi ini bisa masyhur, bisa terkenal, bisa Masya Allah seperti ini. Karena apa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika itu Al-Habib Ali Habsyi selalu mulazamah kepada ibunya. Katanya ibunya, "Wahai anakku, janganlah engkau terlalu jauh kepadaku." Katanya Habib Habsyi, "Naam ya Umi, insya Allah saya tidak akan menjauh kepadamu." Habib Habsyi didoakan ini Habib Habsyi sama ibunya, insya Allah semua karangan kitabmu akan tersebar. Akhirnya terwujudlah ini Syamtud Durar. Banyak karangannya, tapi yang paling masyhur ialah Maulid Syamtud Durar. Dikisahkan Al-Habib Ali Habsyi ketika itu, beliau itu ketika kecilnya sangat fakir, nggak punya apa-apa, sangat fakir, sangat tidak punya apa-apa. Bahkan nikahnya pun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Hanya 1 ekor kambing dibagi kepada orang, tidak punya apapun. Tapi beliau berdoa, "Ya Allah, semoga anak-anakku nanti saya bisa menyembelih lebih daripada 300 ekor kambing." Ketika itu Al-Habib Ali Habsyi bertemu kepada seorang nenek-nenek yang sangat tua. Bertemu kepada nenek sangat tua, nenek ini mengatakan, "Wahai fulan, wahai Sayyid, saya ini butuh uang," katanya. "Oh ya Bu, ada apa?" "Saya ini butuh uang, tolong dong saya kasih uang," katanya. "Oh ya, insya Allah saya kasih." Dilihat kantongnya semuanya, nggak ada. Akhirnya beliau menemukan giris. Giris ini kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 juta ke atas zaman dulu itu. Zaman dulu Habib Ali Habsyi. Ini kehidupannya, giris ini bisa untuk 1 bulan katanya. Tapi semua dikasihkan oleh Habib Ali Habsyi. Suf karamahnya Habib Ali Habsyi, mulianya, dermawannya Habib Ali Habsyi. Ketika itu Habib Ali pulang tidak bawa apa-apa. Didoakan oleh nenek ini mengatakan, "Semoga apa yang kamu kasih lebih dari apa nanti suatu saat," katanya. Terwujud akhirnya ketika anak-anaknya dinikahkan lebih daripada 1.000 ekor kambing. Karena tasaddaq ini. Karena beliau ini bersedekah dengan cara ikhlas. Makanya ada 2 amalan yang mana meskipun kita amalkan dengan riya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesenangannya Allah Subhanahu kepada hamba tersebut. Apa? Shalawat dan sedekah. Loh, kok bisa salawat dengan riya terjebak? Iya. Ketika salawat kita tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad senang dengan apa yang kita salawatkan. Makanya Allahumma salli ala Muhammad. Adimis salata ala Nabi Muhammadin. Wa qabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna baina al-qabuli wa raddiha ila salata ala al-habib Muhammadin. Katanya apa? Salawat, lazimilah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qabuluha, diterimanya hatman bighairi taraddudi, dengan tanpa syak, dengan tanpa keraguan. Wa amaluna, amal-amal kita selain salawat, bighairi amaluna wa bainal qabuli wa raddiha, itu antara sekiranya diterima atau enggak tergantung amal ikhlasnya. Ila salata ala al-habibi Muhammadin, kecuali kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Sedekah. Lo kok bisa sedekah dengan riya lo? Ya, tetap Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya. Karena kenapa? Ketika kita sedekah kepada seseorang, orang itu merasa senang. Walaupun kita riya, tapi dengan sedekah orang itu senang, Allah Subhanahu menerima karena kesenangan tersebut. Makanya sedekah kepada fuqara, sedekah kepada masakin itu afdal, wa khususan kepada sedekah kepada seorang alim atau ulama. Karena kenapa? Karena mereka tahu bagaimana uang ini akan diapakan lagi. Karena mereka tahu suatu saat bisa untuk yang lain. Makanya sedekah kepada alim ulama ini pahalanya 100.000 kali lipat kepada sedekah orang biasa. Suf istimewanya orang sedekah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ni'matan ma'qububatan indan nas as-sihah wal faragh. Katanya 2 nikmat yang dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah waktu sihah wal faragh. Umpamakan kita masih dalam sihat, kita masih kosong, tidak disebutkan dengan mati, tidak disebutkan dengan yang lain, disebutkan dengan dunia.
kesempatan kita untuk salawat, untuk sedekah yang lain. Ada disebutkan ada seseorang ini sangat bakhil katanya. Orang bapak dan ibunya ini bakhil, bapak dan anaknya ini bakhil. Oh, pelitnya minta ampun katanya. Ketika itu ada seorang tamu berdatang kepada si bapak dan anak. Bapaknya mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak, tolong belikan dong daging setengah kilo yang sangat enak," katanya. Setengah kilo nih, gak nanggung-nanggung. Wah, biasanya cuma 1 on. Cuma dibelikan setengah kilo. Tamunya cuma 1. Ketika datang kepada tukang daging, anak ini mengatakan, ya bapak, saya kepingin daging yang setengah kilo. Oh ya, saya kasih yang sangat enak loh ya. Iya. Kata bapaknya ini bilang apa, si tukang dagingnya ini, saya kasih makanan daging yang mana rasanya seperti apa? Seperti zabadi, seperti keju katanya. Oh, seperti keju? Iya. Kalau begitu kata anaknya, mending saya beli keju dong. Ngapain saya beli daging? Akhirnya pergi ini ke tukang keju. Ketika pergi ke tukang keju, si anak ini mengatakan, "Ya bapak, tolong dong saya kasihkan keju yang sangat enak," katanya. "Oh iya, saya kasih keju yang mana rasanya seperti dabes." Dabes itu makanan orang sana. Katanya si anak, "Mending saya beli dabes daripada saya beli keju. Ini orang belit banget ini, luar biasa belinya sampai segitunya." Akhirnya ke tukang dabes. Ketika ke tukang dabes, "Pak, saya pengen beli dabes dong." "Oh iya, saya belikan, saya kasih rasanya seperti air yang jernih." Subhanallah, sampai kembali air yang jernih. Ketika datang ke tukang, "Bapak, air jernih kan ada di rumah, mending saya ngambil dari rumah," katanya. Masya Allah, ini orang pelitnya luar biasa. Udah nyampe ke rumahnya. Ketika ditanya sama bapaknya, "Nak, mana dagingnya?" "Ini Pak," diceritakan semua kisahnya dari awal katanya. Semua dari awal dikisahkan. Gitu kan. Katanya bapaknya apa? Mengatakan apa? "Bagus, kamu anak yang pintar," katanya. Ini sangat pelit, sangat luar biasa. Bukan selesai dari situ. Akhirnya bapaknya mengatakan, "Tapi masih ada kerugian, Nak." Apa Pak katanya? "Satu apa? Kamu tadi kan pakai sandal." "Iya. Itu yang kamu yang pakai ya kan pasti otomatis karena bekas jalan mengurangi sandalnya." Katanya anaknya mengatakan apa? "Oh enggak Pak, saya pakai sandalnya tamu," katanya. Masya Allah, sampai segininya luarnya orang yang bakhil katanya. Kembali ke Al-Habib Ali Habsyi. Katanya disebuahkan orang yang cinta kepada salawat Nabi Muhammad SAW. Apa? Ketika itu ada syekh namanya Syekh Farasdak. Syekh Farasdak ini seorang ahli syair yang sangat hebat di zamannya. Yang ahli syair di zamannya. Ketika itu datang ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada ziarah Nabi Muhammad SAW, Syekh Farasdak ini melantunkan salawat, melantunkan syair yang sangat hebat, yang sampai seorang sekelilingnya itu terheran, salawat apa ini, syair apa ini yang sangat hebat. Ketika itu ada satu orang datang kepada Syekh ini. "Ya Syekh, silakan, saya undang kamu untuk ke rumah saya." "Oh ya, oke, saya mau," katanya. Ketika nyampe ke rumahnya, dia bilang katanya, "Ya Syekh, saya ini orang yang benci dengan maulid. Saya ini orang yang benci dengan salawat. Saya ini orang benci dengan memuji Nabi Muhammad SAW." Katanya, "Oh ya, kenapa kamu benci?" "Ya saya pokoknya benci. Karena kebencian ini saya akan memotong lidah kamu. Karena kamu telah melantunkan syair kepada Nabi Muhammad SAW. Melantunkan syair, saya potong lidah kamu." Akhirnya dipotong lidahnya. Karena dipotong lidahnya ini, akhirnya Syekh ini kembali kepada makam Nabi Muhammad dengan darah, dengan ketangisan, dengan semuanya. Sambil mengatakan di dalam hatinya, "Ya Rasulullah, kalau emang diri saya ini gak ikhlas bersalawat kepadamu, tolong udah jangan kau berikan saya kesempatan untuk bersalawat lagi kepadamu. Tapi kalau emang diriku ini ikhlas bersalawat kepadamu atau bersyair kepadamu, tolong kembalikanlah ini lidah ini." Akhirnya ketika tengah malam, Syekh ini mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi mengatakan, "Ya Syekh, kenapa kamu?" "Ya Rasulullah, ada seseorang telah memotong lidahku sehingga aku tidak bisa bersalawat lagi kepada Nabimu, kepada engkau ya Rasulullah." "Kalau begitu," kata Rasulullah, "tutuplah matamu." Ini di dalam mimpi. "Tutuplah matamu.
maka lidahnya itu diambil oleh Rasulullah, dikembalikan lagi seperti semulanya. Ini berkat salawat Nabi Muhammad SAW. Enggak sampai di situ, akhirnya bangunlah si ini. Ketika bangun dari tempat tidurnya, melihat lidahnya sudah kembali. Padahal ini mimpi, tapi berkati Nabi Muhammad. Kenapa? Mimpi kepada Nabi Muhammad SAW itu hak. Faman ra'ani fil manam sayarani fil yaqظah. Karena orang barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, maka dia akan melihatku secara langsung. Bagaimana istimewanya jika seseorang melihat secara langsung? Katanya orang kalau melihat secara langsung itu harus melewati kedudukan wali 2000 ke atas. Itu secara yaqظah, apalagi itu secara yaqظah, secara langsung maksudnya. Makanya setelah itu Syekh ini kamu pulang kepada Bilad, pulang ke biladnya, ke negaranya. Setelah pulang ke negaranya, setahun kemudian Syekh ini datang lagi sambil biasa salawat kepada biasa. Ketika itu ada seorang pemuda yang sangat tampan, tinggi dan tampan, sambil mengatakan, ya Syekh, saya ingin mengundang kamu. Dia teringat Syekh ini. Oh, saya tahun dulu kemarin pernah diundang, dan karena diundang itu dipotong lidah saya, tapi saya nggak ngurus karena saya bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya ini pergi lagi ke rumahnya tersebut dan nafsu rumahnya sama. Wah, semakin curiga ini Syekh. Jangan-jangan lidah saya dipotong lagi. Ternyata enggak, itu adalah anaknya. Seorang yang tinggi pemuda itu adalah anaknya. Kata ditanya, Syekhnya ini menanya kepadanya, mana bapak kamu? Bapak kamu kemana? Sambil menangis mengatakan, ya Syekh, tengoklah kepada kanan, ke kananmu. Ketika menengok, si bapak ini berubah menjadi kerah. Karena apa? Membenci kepada Nabi Muhammad SAW, membenci kepada Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang baca ini, yang kita baca ini adalah bukannya sekedar hanya Maulid, enggak, semuanya ini akhlaknya, syiarnya, perjalanan Nabi Muhammad SAW, semua yang kita baca. Bagaimana kita bisa mengetahui Nabi Muhammad kalau bukan karena Maulid? Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW akan dikumpulkan nanti yaumil qiyamah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan pada orang-orang yang dicintai. Setelah itu Syekh ini mengatakan, ini ayah kamu? Iya Syekh. Katanya Syekh ini sarasdak, sudahlah, saya sudah memaafkan kepada ayah kamu. Katanya, ya Syekh, doakanlah supaya ayah saya kembali lagi. Katanya Syekh, ya Rasulullah, jika aku ini emang kecintaanmu, maka kembalikanlah orang ini. Ketika kemudian orang itu menjadi manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, falamma atau an manuhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka dari semuanya, barang siapa yang dari semuanya yang bersikap sombong terhadap apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku mengatakan kepada mereka, jadilah mereka kera yang sangat jelek. Ini salawat Nabi Muhammad SAW kita benci. Setelah itu semoga kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang min ahlil khair, min ahlil orang yang suka kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.